pantunnya terakhir. Karena tadi sambutan-sambutan sebelumnya sudah berpanjang-panjang, maka mungkin diharapkan saya singkat saja. Terima kasih pertama-tama kepada Romo Titus yang bersama dengan saya membantu banyak melalui tarekat SCY untuk melanjutkan karya-karya di keuskupan ini. Juga saya memberi nilai 10 kepada. Jadi jangan kecewa walaupun tidak dipilih kembali. Karena pilihan sekarang memang membutuhkan orang-orang muda. Yang harus kita ingat adalah pertama-tama bahwa para pendahulu kita dulu mengatakan bahwa kita harus bergerak di pinggiran. Di pinggiran, bukan di pusat-pusat tapi pinggiran. Seperti juga Pak Jokowi mengatakan, saya sekarang harus bergerak di pinggiran. Tetapi gereja sudah sejak awal mulai di pinggiran. Oleh karena itu, bagi Romo Parman bersama dengan dewannya harus memperhatikan itu, memperhatikan gerakan dari pusat ke pinggiran. Tetapi karena dunia ini sebetulnya bulat, tidak ada pinggiran lagi. Semua di tengah. Tetapi di tengah itu banyak orang yang terpinggirkan karena macam-macam masalah. Di kota pun begitu banyak yang terpinggirkan, yang harus mendapat perhatian. Dan itulah yang diharapkan gereja. Dan saya berharap bahwa tarekat selalu sentire cum ecclesia, berpikir bersama gereja. Karena tarekat memang kita lahir dalam gereja. Maka diharapkan bahwa semakin mampu untuk membangun komunitas manusiawi dan komunitas spiritual. Bukan pertama-tama benteng-benteng. Tentu juga bangunan-bangunan perlu. Tetapi membentuk komunitas manusiawi saat ini sangat penting dan spiritual. Maka kita berharap kepada tarekat yang berkarya untuk memberi kesaksian itu. Tetap utusan pertama adalah memberi kesaksian di tengah-tengah kehidupan ini, terutama di zaman yang baru ini. Zaman ini kita menghadapi ketidakpastian. Maka mungkin kongregasi SCY di sini sudah mulai berpikir tentang masa depan. Juga gereja berpikir tentang menatap masa depan. Karena memang kita ada dalam ketidakpastian, tidak menentu. Tetapi tidak menentu itu adalah sebenarnya kenyataan hidup yang akan terus begitu di dunia ini. Itu kenyataan yang normal, yang semakin terasa bahwa itu berubah karena zaman. Yang terus ada itu adalah perubahan, bukan kemandekan. Maka gereja terutama juga diwujudkan oleh tarekat kita harus menunjukkan, memberi kesaksian. Kita harus bergerak. Tidak ada sesuatu pun yang sama untuk selama-lamanya. Maka kita harus didorong oleh Roh Kudus menjadi gerakan itu. Kita diharap sebagai gereja, tetapi juga diharapkan sebagai tarekat-tarekat menjadi gerakan.
Tuhan di tengah-tengah dunia yang serba sulit ini. Romo Parman selamat bertugas, karena memang sebetulnya saya sudah senang sekali ketika beliau ditugaskan di Tegasari. Karena di Tegasari luar biasa semangatnya, pengaruhnya, komunikasinya dengan begitu banyak masyarakat umat yang bukan Katolik saja. Tetapi kemudian waktu saya masih di Presidium KWI, Presidium minta saya untuk melepaskan Romo Parman tugas di KWI, yang ternyata ketika saya melepaskan dengan akibat bahwa Paroki Tegasari harus diganti orang lain, ternyata Romo Parman sebagaimana disampaikan oleh Bapak Uskup, dia sangat produktif ketika bertugas di Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan saya yakin bahwa dia juga akan semakin produktif menjadi provinsial dan juga berkarya untuk keuskupan kita di sini. Kita percaya demikian. Dan kepada Romo Titus tentang tawaran saya. Ya, tawaran saya itu harus dirembuk dulu dengan provinsial baru, tetapi provinsial baru pasti manut dengan saya. Ya, karena ya saya yang melepaskan dia untuk ke KWI dan dia pulang lagi ke sini, jadi harus manut. Romo Titus jangan kecewa, nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang penunjukan apakah mempunyai posisi tertentu kalau mendampingi emeritus. Tidak, pasti akan ada tunjangan fungsional. Masih begitu banyak di keuskupan ini yang harus dibantu oleh para biarawan-biarawati, terutama juga tentu oleh umat, karena umat yang tetap berada di tengah masyarakat, dan tentu oleh para diosesan, romo-romo diosesan yang rela memberikan diri sepenuhnya untuk melayani umat ini, mengenal sepenuhnya tentang apa yang menjadi tantangan. Dan tentu kami mengharapkan bahwa para konfrater SCY akan mendampingi kami juga, walaupun tentu mereka mempunyai semangat untuk diutus kemana-mana. Saya kira tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Romo Parman yang tadi di mobil ada yang mempertanyakan, sebutnya Romo Parman itu asalnya dari mana? Ada yang mengira di Prabu Mulih karena dia sering ke sana. Ada yang mengira di Batu Raja dan sebagainya. Jadi nanti diperjelas itu. Supaya Monsir Harun tahu persis. Ya, tahu persis. Nah, itu penting. Dan saya bergembira ini romo-romo masih muda yang akan menemani Romo Parman dalam melanjutkan pelayanan kongregasi, tetapi juga pelayanan untuk gereja. Jadi saya harap tetap berpikir bersama dengan gereja. Dalam bahasa Latin disebut sentire cum ecclesia. Bahasa Jawa disebut sentire cum ecclesia. Sentire bernyala kan, sentire itu. Jadi sentire cum ecclesia. Terima kasih. Maka Bapak Uskup Harun jangan cemas kecewa, pasti para SCY
akan membackup perjalanan gereja ini ke depan, menatap gereja di masa depan. Tetapi sekaligus ketidakpastian masa depan itu sebetulnya selama-lamanya akan begitu. Semakin merasa tidak pasti karena cepat bergerak dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita mohon agar Roh Kudus tetap membimbing kita supaya tarekat-tarekat juga menjadi gerakan-gerakan kehadiran gereja yang semakin nyata. Terima kasih banyak, Prof. Ziad. Selamat bertugas. Terima kasih.